Halo, kamu lagi dengerin podcast Suara Sisi. Podcast ini khusus membahas tentang seks, edukasi. Ya begitu juga ketika lu punya alat kelamin laki-laki, yaitu penis, itu bukan sesuatu yang salah dong. Dia kan laki-laki. Atau dia punya vagina, dia anak perempuan. Ya itulah bedanya. Emang beda. Emang itu organ tubuhnya. Anak perempuan pipisnya begini, anak laki pipisnya begini. Itu harusnya. Selamat datang kembali di Suara Sisi. Hai sis, sekarang kita mau ngomongin apa ya? Kayaknya kita ngomongin tentang edukasi seks deh. Edukasi seks untuk anak tentu saja. Oke, sekarang kenapa sih harus ada pertanyaan gue nih ya? Tolong dijawab. Kenapa kita harus ada namanya edukasi seks dan mulai umur berapa sih sebenarnya kita mesti ngajarin seks ke anak-anak itu? Penting sih edukasi seks itu karena kan dengan dunia yang serba terbuka, dengan dunia yang informasi simpang siur, anak-anak tuh harusnya tahu seperti apa sih seks itu. Bukan berarti kita mengajarkan mereka tentang berhubungan seksual ya. Tapi maksudnya bahwa mereka harus mengerti tentang paling tidak organ seksual mereka dulu. Dalam arti dia tidak melakukan hal-hal yang mencelakakan atau berbahaya, atau dia menjadi korban dari orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang tidak baik pada mereka gitu. Karena kan dia tidak mengetahui apa itu organ seksual iya, gitu maksudnya. Iya, bisa jadi seperti itu. Lu gila, anak kecil lu ajarin seks. Bener gak sih? Kan kebanyakan orang begitu gak? Iya. Ya mungkin kalau zaman orang tua kita ya, kayaknya kita belum tahu amat sih. Tapi maksudnya zaman kita kecil tuh kan ngomongin seks di depan anak tuh sepertinya tabu gitu ya. Gitu ya? Apa sih nanya-nanya? Gitu. Misalnya ya dulu aku pernah nanya loh sama mamaku dan gini, "Mah, kenapa sih kita mesti dapat menstruasi?" Terus dia jawab, "Gak usah nanya-nanya, udah diciptain Tuhan kayak gitu." Jadi kalau nggak sempet mens, gue udah takut aja. Tuhan udah nggak inget kali sama gue, di daftar dia nggak ada gue zaman saatnya menstruasi. Wah gawat. Atau bahkan ketika misalnya gue telat, wah hamil nih. Kan nggak gitu juga kali ya sis. Lu hamil tapi lu nggak ngapa-ngapain, kesannya Bunda Maria banget. Wah itu dia. Waduh berat. Orang suci. Nah terus jadi gimana yang benar? Yang mau diajarin, misalnya awalnya mungkin ketika dia kan kalau bayi itu kan pipis. Oke. Pasti pipis dong ya. Kali kagak pipis. Gimana? Maksudnya ketika dia pipis kan akan terlihat bedanya dia laki dan dia perempuan. Anak bayi mana tahu, Bu? Tahu dari cara kita memperlakukannya. Pengalamannya kan begitu. Kalau karena mungkin kalau anak laki-laki kan kalau dia ketika dia mau pingin pipis kan terlihat dengan bentuk penisnya yang berubah dong. Sementara anak perempuan kan tidak. Nah, itu mungkin akan jadi awal pengenalan tentang organ genital. Ya nggak sih sis? Oke. Jadi paling enggak sebelum dia dari 0 sampai 2 tahun itu kita udah mulai ngasih tahu jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin. Kamu tuh laki-laki, kamu tuh perempuan. Ya, kesadaran gitu. akan itu ketika dia mau pipis atau dia mau BAB. Dan mungkin di saat itu adalah saat kita tidak mengajarkan anak dengan menyebut alat kelaminnya dengan nama-nama aneh. Apa tuh contohnya yang aneh? Ada orang tua yang anaknya ini titit, ini burung, ini emang bunyi ya klakson titit atau terbang dia pakai sayap. Aduh ampun deh, aku tuh kalau nginget zaman orang tua dulu kasih nama anak-anaknya itu kayaknya kocak ya. Dapat ide dari mana sih itu kira-kira? Lu pernah nggak sih digituin atau kalau ngajarin juga kayak gitu? Jujur gue termasuk orang tua yang agak-agak kadaluarsa mungkin ya. Jadi gue tetap sampai sekarang bukan sampai sekarang, maksudnya pada saat gue ngajarin anak gue, kebetulan anak gue laki, tidak menyebut penis.
Tidak menyebut penis, tapi tidak menyebut burung juga. Jadi Itu orang That's it. tua Oh my goodness. itu agak apa sih namanya? Karena itu fungsinya dia buat pipis. Jadi, ya gue ngajarin bahwa itu pipisnya dia. Oke. Udah Nggak terlalu jauh ya, maksudnya fungsinya bener dong gitu. juga sih. Tapi kalau misalkan ada orang lain yang menyebut bahwa itu burung dan gue komplain ke orang itu, jangan ajarin anak gue itu bahwa nama itu burung, itu bukan burung. Bahkan gue pernah kenal ada orang tua yang ngasih nama anak, ngasih tahu ke anaknya bahwa alat kelamin dia itu adalah doli, musik. Gang doli maksudnya. Entahlah. Gue sampai bingung. Jadi aku mendengar dia bilang begini ke anaknya. Ya udah, dolinya diajak ke kamar mandi. Terus aku pikir Boneka dolinya kali ya. kucing atau Oke. piaraan lain ya. Emang dolinya siang mana? Ternyata itu. Dia Kenapa? dapat dari mana ya kata doli ya? Biar manis nyebutnya. Coba lu bayangkan. Doli ya. Dan ada kejadian yang lucu lagi. Gue punya kenalan, punya anak. Rupanya diajarin kalau dia mau pipis atau mau ke toilet, dia bilangnya dengan sopan dia mau menyanyi. Dan kejadian adalah begini, dia bertamu di rumahku, terus dia bilang begini, "Adek mau menyanyi." Oh ya udah, menyanyi aja. Kan saya tidak tahu. Terus dia, "Adek mau menyanyi dengan gelisah." Ya udah, menyanyi di sini aja. Ibunya ayo. nggak ada. Dia main bersama anak saya dan dia buka celana terus dia pipis di menyanyi depan di situ. saya. Ternyata itu maksudnya menyanyi. Dia nggak salah. Dia Emang disuruh sih di dia situ. masih kecil tapi saya repot ngepel saudara. Baiklah. Tapi ibu kan nyuruh dia di situ. Bagaimana sih mau menyanyi? Terus saya komplain dong ke ibunya, kenapa disebutnya mau menyanyi? Kenapa nggak bilang mau pipis atau mau pup? Biar sopan. Akhirnya kan jadinya di ruang tamu saya. Bagaimana ibu? Tapi lucu sih, itu lucu sih. Itu lucu. Itu kenapa orang tua tuh kenapa harus tabu menyebutkan hal yang sebenarnya? Itu kan makanya akhirnya jadi salah paham dan anak pun akhirnya merasa bahwa memiliki organ tubuh itu sesuatu yang rahasia, tabu dan memalukan loh kadang. Nah, iya, itu bahaya. dan itu kan bahaya sehingga dia tidak punya jati diri, entah dia laki entah dia Iya, perempuan. betul. Itu kan mestinya yang diajarkan. Iya. Dan harusnya menurut aku itu pendidikan seks. Jadi pendidikan seks itu adalah lu mengenal alat-alat organ tubuh yang berfungsi untuk seksual. seksual, Betul. gitu kan. Makanya maksudnya memang harusnya itu pendidikan awal ya, ke pendidikan dasar sama halnya ketika kita mengajarkan tangan kanan dan tangan kiri. Oke. Gitu, bahwa kedua tangan itu punya fungsi, ya itu adalah hal yang baik kan. Bukan berarti dia kidal terus itu salah, ya enggak dong, kan punya fungsi. Ya begitu juga ketika lu punya alat kelamin laki-laki yaitu penis, itu bukan sesuatu yang salah dong, dia kan laki-laki. Atau dia punya vagina, dia anak perempuan, ya itulah bedanya. Emang beda. Emang itu organ tubuhnya. Anak perempuan pipisnya begini, anak laki pipisnya itu, begini. Itu harusnya diajarkan, bukan sesuatu yang nggak usah sebut-sebut, nanti saru, tabu. Waduh, malah kacau kan ya, seperti tadi itu menyanyi di rumah saya. Bagaimana itu? Seru sih. Menyanyi di ruang tamu dia akhirnya. Untung gua nggak bilang sini menyanyi di kuping. Kan bikin dia malu, dia nyanyi di sini bagaimana itu? Banjir. Nah, itu umur tadi 2 tahun, Iya, 0 sampai 2 tahun, ya. sorry. Nah, pada saat dia sudah mulai lebih besar, 2 tahun ke atas, apalagi yang harus dia tahu? Kan kalau umur 2 tahun paling tidak anak yang normal sudah bisa diajak berkomunikasi, Iya, ya kan? oke. Udah tahu namanya siapa. Dan seperti tadi kalau sudah diajarkan bahwa dia tahu dia itu anak laki-laki atau dia itu anak perempuan, gitu kan. Di umur itu kan kita mungkin sudah saatnya mengenalkan bagian-bagian tubuh dia yang boleh boleh dan tidak boleh disentuh orang lain. Jadi yang boleh menyentuh adalah dia sendiri dan ibunya. Kalau anak laki?
ibunya juga. Tetap karena di tetap. umur segitu masih ibu ya yang iya. ini. Oke. Iya. Bagian tubuh mana itu kira-kira ya? Bagian tubuh mana aja? Ini Yang boleh, yang boleh. Yang gue baca, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh katanya nih adalah kemaluan, udah pasti, udah jangan di ini lah ya, kemaluan tuh nggak boleh disentuh. Pantat juga nggak boleh. Dada juga katanya nggak boleh. Gua nggak tahu. Dada yang pasti buat anak perempuan nggak boleh. Anak laki juga nggak boleh. Anak laki juga nggak boleh ya. Sama. Oke. Sama mulut. Nah, tadi itu yang tidak boleh disentuh. Yang oleh boleh, orang. yang boleh tadi. Tidak boleh ya. Yang tidak boleh kan? Tidak Yang 4 boleh. itu tidak boleh disentuh oleh orang lain selain dia sendiri dan ibunya. Nah, oke. itu dulu ya sis. Oke, sampai di sini dulu ya obrolan kita mengenai seks edukasi kali ini. Ketemu lagi di Suara Sisi episode berikutnya. Bye.